Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jametul Husna Pasaribu. Saya kelas SI 6A. Saya dari program studi Sistem Informasi dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal COSO. Yang pertama, definisi COSO. Apa itu COSO? Apa hubungan COSO dengan pengendalian internal perusahaan? COSO merupakan kepanjangan dari Commit of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. COSO ini merupakan lembaga yang dibuat oleh sektor swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sering terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. Padahal sebelumnya sudah ada FCPA atau disebut dengan Foreign Corrupt Practice ACT, yaitu suatu aturan yang dibuat tahun 1977 atas inisiatif dari Eksekutif Legislatif Kongres Amerika tentang peraturan anti penyuapan dan korupsi bagi perusahaan atau warga Amerika Serikat terhadap pegawai atau pejabat asing. Sektor swasta ini membentuk National Commission on Fraudulent Financial Reporting atau dikenal juga dengan The Tradeway Commission. Di tahun 1985, komisi ini disponsori oleh 5 professional association, yaitu yang pertama American Institute of Certified Public Accountant, yang kedua American Accounting Association, yang ketiga Financial Executive International, yang keempat The Institute of Internal Audit, yang kelima The Institute Management Accountant. Tujuan komisi ini adalah melakukan riset mengenai kecurangan dalam pelaporan keuangan dan membuat saran-saran yang terkait dengannya untuk perusahaan publik. Auditor Independen SAC dan Institut Pendidikan pada tahun 1992. COSO mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal sebagai berikut. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan Dewan Komisaris Manajemen dan personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 tujuan, yaitu yang pertama efektivitas dan efisien operasi, yang kedua keandalan pelaporan keuangan, dan yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yaitu di sini ada komponen atau elemen pengendalian internal menurut COSO. Jadi menurut COSO, pengendalian internal adalah bagian dari proses dalam organisasi dan berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Menurut COSO, pengendalian internal memiliki 5 komponen. Yang pertama itu ada A, control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan dari unsur-unsur pengendalian intern yang lain, yang termasuk dalam lingkungan pengendalian, yaitu yang pertama itu ada integrity and ethical values atau integritas dan nilai etika. Di sini ada integritas dan nilai etika yang dimiliki perusahaan termasuk pimpinan dan karyawan perusahaan agar saling melakukan pengendalian internal di dalam perusahaan. Yang kedua ada komitmen to competence atau komitmen terhadap kompetensi. Komitmen perusahaan terhadap kompetensi yang ada agar pengendalian internal berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga ada Board of Directors and Audit Committee atau disebut dengan Dewan Komisaris dan Komit Audit. Bagaimana sikap dan kesadaran Dewan Komisaris dan Komit Audit agar tercapainya pengendalian internal yang baik. Lalu yang keempat ada manajemen philosophy and operating style atau disebut dengan filosofi manajemen dan gaya pengelolaan operasi. Lalu ada organizational structure atau struktur organisasi, ada human resource policy and procedures atau kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya. Lalu ada B, risk assessment atau penilaian resiko. Tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan
perusahaan secara umum, yang termasuk dalam risk assessment. Yang pertama ada company-wide objective atau tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada process level objective atau tujuan di setiap tingkat proses. Yang ketiga ada risk identification and analysis atau identifikasi resiko dan analisisnya. Yang keempat ada managing change atau mengelola perubahan. Lalu di sini ada C, control activities atau aktivitas pengendalian. Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian intern yang termasuk control activities. Yang pertama ada policy and procedures atau kebijakan dan prosedur. Yang kedua ada security atau application and network. Dalam bahasa Indonesianya keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan. Yang ketiga ada application change management atau disebut dengan manajemen perubahan aplikasi. Yang keempat ada business continuity or backups atau kelangsungan bisnis. Lalu ada yang terakhir outsourcing atau memakai tenaga outsourcing. Lalu di sini ada D, information and communication atau informasi dan komunikasi. Tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas. Yang termasuk komponen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada quality of information atau kualitas informasi. Yang kedua ada effectiveness of communication atau efektivitas komunikasi. Lalu di sini ada E atau monitoring atau pemantauan. Penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada. Yang termasuk di dalam komponen ini yaitu ongoing monitoring atau pengawasan yang terus berlangsung. Lalu ada separate evaluation atau evaluasi yang terpisah dan reporting dividends atau melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.